Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini Sabtu 30 Desember 2023. Tembok itu hancur. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Bangsa Korea menggambarkan fenomena unik umat manusia. Selama ribuan tahun bangsa Korea adalah bangsa yang utuh. Namun karena perbedaan ideologi dan politik, bangsa itu membangun tembok yang tinggi dan terbagi menjadi dua negara di utara dan selatan. Pertanyaannya, mana bangsa Korea yang asli? Apakah yang utara atau yang selatan? Fenomena ini tidak eksklusif terjadi pada bangsa Korea saja. Sejatinya konflik yang demikian selalu terjadi pada manusia sepanjang zaman. Bangsa Israel pada masa lalu pun sempat terpecah menjadi dua kerajaan, utara dan selatan. Kerajaan utara pada masa Perjanjian Baru disebut sebagai orang Samaria yang berbeda dengan orang Israel yang dianggap asli dan suksesi dari umat Allah di masa lalu. Namun Rasul Paulus menyatakan sebaliknya. Bukan saja orang Samaria dan orang Israel yang diruntuhkan temboknya, namun tembok bangsa itu dengan seluruh dunia diruntuhkan dan digantikan menjadi bangunan baru yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dalam Kristus tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Tidak lagi berbicara tentang kerajaan Israel mana yang asli, utara atau selatan, namun kerajaan Allah yang dibangun oleh Kristus. Bagaimana dengan kita hari ini? Masihkah ada tembok pemisah dalam relasi Anda dan sesama? Perbedaan suku, bahasa, latar belakang, bahkan favoritisme terhadap sesuatu, serta denominasi gereja dapat membangun tembok yang memisahkan Anda dengan sesama, serta mengasingkan orang lain. Sebaliknya, marilah kita meruntuhkan tembok-tembok itu dan melihat sesama kita orang percaya sebagai kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Et maiorem Dei gloriam, bagi makin besarnya kemuliaan Allah, oleh Ignatius Loyola.
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.